Sejak Ratu Elina meninggal secara misterius 5 tahun lalu, Lady Morwan, penasihat kerajaan sekaligus seorang penyihir yang bakatnya diremehkan, telah mengambil alih kekuasaan melalui Raja Seren yang kini Sekesek dan Lady Morwan sang penyihir ingin menguasai kerajaan sehingga ia murka dan menyerang istana dengan pasukannya yang terbuat dari batang kayu yang disihir menjadi pasukan. Malam itu, Lady Morwan menyelinap ke sayap pintu gerbang istana dan menyerang istana sampai pagi. Pangeran Valen bersama pendekar lainnya bergegas keluar dari istana untuk melawan pasukan Lady Morwan. Pangeran berkata, Kita harus menjaga istana. Jangan sampai mereka menerobos gerbang istana. Dan kalian hati-hati. Banyak panah yang berterbangan. Biarkan saya yang menghadapi penyihir itu dengan kekuatanku yang sangat luar biasa ini. Kalian jaga istana. Jangan sampai gerbang istana bobol. pasukan istana dan pendekar lainnya menyerang pasukan Lady Morwan yang begitu banyak. Pangeran Valen begitu marah sehingga dia berubah dan mengeluarkan sayapnya dan terbang melawan penyihir yang kejam itu. Penyihir berkata kepada pangeran, Mengapa kau menghalangiku, wahai Pangeran Valen? Apakah kau mau mati di tanganku ini? Penyihir pun menyerang pangeran dengan sinar cahaya yang beremas-emasan. Pangeran pun menangkis serangan penyihir itu dan berkata, Akulah yang akan membunuhmu, wahai penyihir jahat. Gak akan saya biarkan kamu menguasai istana ini. Dan saya akan memusnahkan kamu dengan pasukanmu sekaligus. Pasukan istana dan pendekar lainnya begitu kesusahan melawan pasukan Lady Morwan sehingga dia nggak mampu menghalangi pasukan penyihir itu, dan akhirnya pintu gerbang istana diserang begitu dahsyat. Pasukan istana kalah dan pendekar lainnya mundur masuk ke istana dan akhirnya pintu gerbang terbuka dan pasukan penyihir masuk dan menyerang istana. Sang pendekar pun begitu marah melihat istana hancur dan akhirnya terlibat saling menyerang yang begitu sangat dahsyat. Pangeran dan Lady Morwan berkelahi sambil berterbangan demi memperebutkan kekuasaan istana. Ratu penyihir berkata kepada pangeran, Lihatlah pasukanmu, wahai pangeran, yang tak mampu melawan. Pasukanku yang begitu banyak, mending kamu menyerah saja. Pangeran pun menolak perkataan itu dan membalas perkataan Lady Morwan. Pangeran berkata, Walaupun pasukanku kalah dengan banyaknya pasukanmu, tetapi kau gak akan bisa melawan pendekarku yang begitu abadi dan kekal seumur hidup. Pasukan Lady Morwan pun akhirnya kalah dan tewas sebagai ada yang berubah menjadi kayu, dan penyihir Lady Morwan yang kejam itu menyihir sebagian pendekar istana sehingga menyerang panglima pendekar yang tak terkena sihir dari penyihir itu. Sang panglima pun kaget. Mengapa kau menyerangku, wahai pendekar? Pangeran pun begitu kaget mengapa bisa begitu, dan pangeran pun marah. Pangeran berkata, Dasar penyihir kejam, mati kau di tanganku. Tak akan saya biarkan kamu hidup di dunia ini. Pangeran pun marah dan memukul sang penyihir sehingga penyihir terkena pukulan dan terbentang ke bawah dan gak bisa seimbangi tubuhnya. Penyihir Lady Morwan teriak, Tidak, Aa. Aku nggak bisa seimbangin tubuhku ini. Terlihat penyihir Lady Morwan tak mampu membandingkan tubuhnya sehingga pangeran punya kesempatan untuk membunuh penyihir jahat ini. Penyihir Lady Morwan jatuh terbentang di tanah dan tak bisa berkata apa-apa. Pangeran pun mengangkat pedangnya yang begitu tajam dan memiliki racun yang mematikan. Dan akhirnya penyihir Lady Morwan tewas dan mati di tempat. Akhirnya aku membunuhmu. Ini saatnya aku membantu Panglima. Sang pangeran mengangkat pedangnya dan mengeluarkan sayapnya dan terbang menuju istana untuk membantu Panglima. Wahai pendekar kalian, kenapa begini? Sadarlah wahai pendekar. Saya tidak akan bisa melukai kalian seorang pendekar yang menjaga istana ini sampai mati. Sang pangeran pun tiba di istana dan memasuki tubuh sang panglima, dan akhirnya pendekar lainnya sadar dan bersorak kemenangan.